pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Margareta Wita Purnama Indah, NPM 202388201065. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analitik ekokritik sastra pada novel Laskar Pelangi, yaitu hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu ekokritik sastra? Ekokritik sastra adalah pendekatan kajian sastra yang menelaah hubungan antara teks sastra dan lingkungan alam, termasuk bagaimana alam dipresentasikan, dihargai, atau dieksploitasi dalam karya tersebut. Nah, tokoh utama bidang ini seperti Cheryl Golfetti dan Laurence Buell menekankan bahwa sastra bukan sekedar cermin masyarakat, melainkan juga cermin ekosistem di mana masyarakat itu hidup. Yang kedua, Pulau Belitung sebagai ruang ekologis. Belitung bukan sekedar latar geografis dalam novel ini, melainkan berfungsi sebagai agen ekologis aktif yang membentuk karakter dan nilai tokoh. Laut, hutan, pantai berbatu granit, dan rawa-rawa digambarkan dengan kedalaman sensoris yang kaya. Andre Hirata menempatkan alam sebagai subjek bernyawa, bukan sekedar dekorasi. Contoh, deskripsi pantai Tanjung Kelayang dan batu-batu granit raksasa muncul bukan sekedar estetis, tetapi menjadi ruang bermain, belajar, dan bermimpi bagi anggota Laskar Pelangi. Yang berikutnya, alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Tokoh-tokoh dalam novel ini, khususnya Ikral, Lintang, dan Mahar, membangun pengetahuan mereka melalui interaksi langsung dengan alam. Nah, Lintang yang jenius ini menemukan prinsip-prinsip matematika dan fisika dari pengamatan alam. Mahar mengembangkan kepekaan seni dan dari ritme alam Belitung. Ini sejalan dengan konsep ekokritik tentang environmental literasi, kemampuan membaca dunia melalui bahasa alam. Berikutnya, tegangan pertama, pertambangan timah dan ekosistem lokal. Ini adalah inti konflik ekologis dalam novel. PT Timah dan perusahaan serupa digambarkan sebagai kekuatan destruktif yang mengeksploitasi sumber daya Belitung secara masif, yaitu menciptakan jurang ketimpangan antara warga pribumi antara wilayah pribumi Melayu dengan para pendatang dan pengelola tambang, merusak lanskap alam yang menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Nah, dalam perspektif ekokritik ini disebut environmental injustice, ketidakadilan di mana komunitas paling tergantung pada alam justru paling menderita akibat kerusakannya. Nah, yang berikutnya, imajinasi ekologis, yaitu alam dalam puisi dan mimpi. Andre Hirata menggunakan alam sebagai medium imajinasi dan aspirasi. Mimpi Ikal untuk berkeliling dunia dimulai dari batas-batas pulau kecilnya. Puisi dan narasi novel dipenuhi metafora alam, langit, bintang, laut yang membentuk epistemologi tokoh-tokohnya. Laurence Buell menyebut ini sebagai environmental imagination, yaitu kemampuan teks sastra untuk membangun kesadaran ekologis pembaca melalui representasi alam yang hidup dan bermakna. Berikutnya, resistensi ekologis melalui pendidikan. SD Muhammadiyah, sekolah reot di bawah pohon, secara ironis menjadi simbol resistensi terhadap eksploitasi ekologis dan ekonomi. Pendidikan di sini bukan mengajarkan penguasaan alam, melainkan menghargai dan hidup bersama alam Belitung. Nah, ini berbeda tajam dengan logika pertambangan yang memandang alam sebagai komoditas. Berikutnya, identitas tanah dan masyarakat Melayu Belitung. Ekokritik juga menelaah dimensi budaya ekologis, bagaimana suatu komunitas membangun identitasnya melalui tanah dan ekosistem tempat tinggalnya. Komunitas Melayu Belitung dalam novel ini memiliki keterikatan spiritual dan kultural yang mendalam dengan bumi mereka.
sebuah hubungan yang terancam oleh modernisasi ekstraktif. Yang berikut ada beberapa aspek ekokritik yang dibahas dalam novel ini. Yang pertama, aspek representasi alam, yang dimana manifesti dalam novel yaitu Belitung sebagai ruang hidup yang kaya dan bernyawa. Yang kedua, aspek hubungan manusia dengan alam. Nah, manifesti dalam novelnya yaitu alam sebagai guru, identitas, dan sumber imajinasi. Aspek yang ketiga yaitu konflik ekologis. Manifestinya pertambangan dan komunitas lokal. Jadi pertambangan bertolak belakang dengan komunitas lokal. Yang berikutnya, aspek ketidakadilan lingkungan. Manifesti dalam novel yaitu kemiskinan di tengah kekayaan alam. Jadi pada masa itu banyak kemiskinan yang dirasakan masyarakat dengan berbagai ketidakadilan seperti lingkungan mereka dimanifestasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang berikutnya, aspek resistensi ekologis. Manifestinya yaitu pendidikan sebagai alternatif logika eksploitasi. Nah, Laskar Pelangi ini bukan sekedar novel pendidikan atau kenangan masa kecil. Novel ini adalah teks ekologis yang secara implisit mengkritik cara modernitas memperlakukan alam dan komunitas yang bergantung padanya. Baik, mungkin sekian beberapa analisis novel Laskar Pelangi yang saya analisis menggunakan ekokritik sastra, yaitu hubungan manusia dengan alam. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.